Halo, dan selamat datang kembali di Cara Mengatur Info. Dalam video ini, saya akan memamerkan semua pintasan dan gerakan pada Nothing Phone 3. Mari kita mulai. Kita dapat memulainya dengan masuk ke pengaturan, gulir ke bawah, menuju fitur khusus, dan di sini kita punya gerakan. Dan di dalamnya ada daftar bagus setiap gerakan yang tersedia pada perangkat ini. Dan kita dapat mulai dengan sesuatu yang sederhana seperti mode navigasi. Secara default, saya rasa ini diatur ke navigasi 3 tombol yang mungkin sudah sangat Anda kenal karena sangat populer di ponsel-ponsel lama, mungkin sekitar 1 dekade yang lalu. Namun saat ini, banyak ponsel sebenarnya mendukung navigasi gestur yang fungsinya sama, tetapi menggunakan gerakan-gerakan menarik, seperti misalnya melakukan ini untuk kembali ke layar utama, melakukan ini untuk membuka aplikasi latar belakang, dan melakukan ini untuk kembali. Sejujurnya, ini adalah fitur yang cukup keren, dan tentu saja saya sangat menyarankan Anda untuk menggunakan gestur, tapi tentu saja ini benar-benar hanya soal preferensi saja, sejujurnya. Saya merasa gestur sangat praktis dan navigasi tombol terasa lambat setelah saya beralih ke gestur. Jadi ya, dan yang lebih keren lagi, Anda bahkan bisa menyesuaikannya dengan mengklik ikon roda gigi dan di sini kita bisa menyembunyikan bilah navigasi, yaitu bilah di bagian bawah. Kita bisa menggeser untuk memunculkan asisten yang secara teknis adalah menggeser penuh, geser ke atas dari sudut bawah. Oh, nah itu menarik. Seperti yang Anda lihat, ini berfungsi tanpa masalah, meskipun kita tidak ingin bermain-main dengan game ini. Dan terakhir, kita juga bisa meningkatkan sensitivitas tombol kembali dari sisi kiri dan hal yang sama untuk sisi kanan. Jadi seperti yang Anda lihat, kustomisasinya luar biasa. Dan untuk navigasi 3 tombol, satu-satunya yang bisa Anda atur adalah urutan tombolnya. Secara default, tombol kembali ada di sisi kiri. Jika Anda ingin tombol itu di sisi kanan, Anda selalu bisa menukarnya. Jadi itu juga cukup keren. Ngomong-ngomong, sekarang kita bisa kembali ke gestur screenshot. Jika kita masuk dan mengkliknya, kita akan melihat bahwa oh, ini dinonaktifkan. Itu menarik. Tapi kita punya gesture swipe 3 jari yang sangat bagus dan sangat menarik, yang sejujurnya saya sangat suka. Kita bisa mengaktifkannya, dan seperti yang Anda lihat sekarang, kita punya kemampuan untuk mengaktifkan fitur lain yang disebut nonaktifkan tombol daya dan tombol volume bawah. Jadi seperti yang Anda lihat, nonaktifkan fungsi mengambil screenshot dengan menekan dan menahan tombol daya dan tombol volume bawah. Ini sudah cukup jelas. Secara default, Anda bisa mengambil screenshot dengan cara ini, dan jika Anda mengaktifkan fitur ini, Anda tidak akan bisa melakukannya. Jadi itu keren. Dan tentu saja usapan 3 jari yang sangat praktis. Anda selalu bisa menekan dan menahan untuk membuat screenshot terpilih yang rapi, yang bisa kita potong lebih lanjut jika perlu, atau diperbesar jika dia mau. Jadi misalnya, saya bisa mengambil screenshot yang bagus dari ini, menyimpannya di sini, dan selesai. Bagaimanapun, sekarang kita bisa kembali ke gestur lain, seperti menekan tombol daya 2 kali, dan menekan serta menahan tombol daya. Ini adalah pintasan yang cukup dasar. Dengan menekan 2 kali, kita membuka kamera, tapi seperti yang Anda lihat, kita juga bisa membuka beberapa hal lain, dan ada banyak hal yang bisa kita buka dengan itu. Misalnya, pertama-tama kita bisa menghapus pintasan itu sepenuhnya, jadi tidak ada yang terbuka. Lalu kita bisa membuka center kamera, yang menurut saya sangat praktis, seperti memiliki kemampuan untuk langsung menyalakan center kapanpun Anda mau, itu sangat menyenangkan. Lalu kita punya kontrol perangkat yang cukup menarik. Saya tidak sepenuhnya yakin apa yang akan terjadi. Saya akan coba, oke, ini sepertinya untuk rumah pintar menurut saya. Jadi jika Anda tidak memiliki rumah pintar, ini pada dasarnya tidak berguna untuk Anda. Lalu kita punya dompet, tapi agar bisa berfungsi, kita perlu mengonfigurasi Google Pay terlebih dahulu, jika saya tidak salah ingat. Lalu kita punya pemindai kode QR, kamera video, mode jangan ganggu, yang menarik, mode bisu, dan pintasan ke aplikasi apapun. Seperti yang bisa Anda lihat, dengan menggunakan pintasan ini, kita bisa membuka apa saja di ponsel kita, bahkan Clash of Clans sekalipun. Lihat saja ini. Saya menggunakan ponsel saya kapanpun saya mau, dan sekarang saya pakai pintasan lalu membuka gamenya. Maksud saya, ayolah, itu keren. Saya lupa kalau saya belum mengaktifkan gestur. Saya pun akan mengatur gestur lagi, karena saya memang suka gestur. Jadi mari kita kembali ke pengaturan, fitur khusus, gestur. Saya akan langsung beralih ke gestur. Seperti yang bisa Anda lihat, kita bisa mengonfigurasi tombol power 2 kali tekan untuk apapun yang kita mau.
Saya akan biarkan Clash of Clans karena itu cukup lucu. Lalu kita punya tekan dan tahan tombol power. Sayangnya, yang satu ini tidak memiliki banyak opsi kustomisasi. Secara default, ini akan membuka asisten digital kita atau membuka menu daya. Dan jika Anda ingin menggunakan asisten digital, Anda juga bisa mengatur berapa lama Anda ingin menekan agar asisten digitalnya aktif, yang juga merupakan cara yang cukup bagus untuk menyesuaikan pintasan tersebut. Bagaimanapun sekarang kita bisa kembali dan kita punya beberapa tombol pengaturan. Kita punya pencegahan sentuhan tidak sengaja yang akan mencegah layar tersentuh saat perangkat Anda ada di dalam saku. Jika ada fitur lain yang benar-benar ditawarkan di sini, kita hanya bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya, dan menurut saya ini sudah cukup jelas, jadi akan saya biarkan saja. Lalu kita punya dua opsi, ketuk untuk menampilkan layar kunci dan angkat untuk menampilkan layar kunci. Seperti yang Anda lihat, kita bahkan bisa melihat detail tentang keduanya. Ketuk untuk menampilkan layar adalah fitur yang cukup dasar. Saat kita berada di layar kunci, saya rasa kita hanya perlu mengetuknya dan kita akan melihat layar kunci kita yang cukup praktis. Dan hal yang sama juga berlaku untuk fitur angkat. Jika layar kita terkunci, kita bisa mengangkat perangkat kita. Bisa dicoba seperti mengangkatnya. Saya sedang mengangkatnya dan seperti yang Anda lihat, itu berfungsi. Jadi itu cukup keren. Dan fitur terakhir yang kita punya, mungkin bukan yang terakhir, tapi saya akan jelaskan maksud saya sebentar lagi. Kita punya fitur Flip to Glyph yang secara default dinonaktifkan. Dan jika kita mengaktifkannya, kita bisa cukup membalikkan ponsel menghadap ke bawah, lalu secara otomatis akan menjadi mode senyap yang cukup keren. Namun, ini sebenarnya bukan semua gestur yang kita punya, karena masih ada satu hal terakhir yang harus dilakukan, dan menurut saya ini sangat keren. Kita bisa menonaktifkan Flip to Glyph, dan jika kita masuk dari halaman utama pengaturan, kita punya sesuatu yang disebut Glyph Interface. Kita bisa klik itu, dan kamu akan melihat bahwa Glyph Interface pada dasarnya adalah lampu-lampu nothing yang bisa ditemukan di sini. Dan untuk menggunakan lampu-lampu tersebut, kamu cukup menekan 2 kali, pemindai sidik jari kamu, yang omong-omong posisinya sangat nyaman, jujur saja. Serius, saya benar-benar tidak bisa menekankan betapa nyamannya. Jadi kita bisa menonaktifkan dayanya agar tidak terlalu banyak menghabiskan daya, atau kita bisa atur ke otomatis jika kamu mau. Kita bisa dengan mudah menonaktifkan atau mengaktifkan lampu-lampu itu, dan kita juga bisa mengaktifkan sesuatu yang cukup lucu seperti Glyph Toys. Misalnya, kita bisa memilih jam digital sederhana, atau indikator baterai, atau bahkan stopwatch. Namun kita dapat mencoba memutar botol, yang menurut saya sangat lucu, karena kita dapat mencoba kebenaran atau tantangan, tekan lama untuk mencari tahu, dan Anda akan melihat bahwa setiap kali kita benar-benar pergi ke sini, kita dapat melihat botol kecil di sini. Jadi mari kita bermain game. Jika botol mendarat di sisi kiri layar, Anda harus berlangganan. Jika mendarat di sebelah kanan, Anda harus menyukai video tersebut. Dan baiklah, kalau begitu saya rasa Anda harus menyukai videonya. Seperti yang Anda lihat, ini adalah fitur yang cukup lucu. Saya bisa katakan itu semacam gestur, seperti jalan pintas untuk misalnya mengetuk sensor sidik jari. Tapi itu sangat lucu bagi saya. Misalnya, mereka telah menambahkan fitur putar botol yang terpasang di dalam sistem Anda. Dapat diubah-ubah. Misalnya, Anda dapat dengan mudah menonaktifkannya agar pikiran Anda tenang. Tapi ayolah, itu keren kan? Menurut saya pikir itu cukup keren. Dan kita juga bisa memiliki indikator volume yang bagus yang akan menunjukkan kepada kita tingkatan volume setiap kali kita menaikkan atau menurunkan volume. Tapi mungkin kita sebaiknya mengaktifkan ini. Jadi seperti yang Anda lihat, beginilah cara kerjanya dan ini cukup keren. Jika kita menonaktifkannya, kita akan melihat tanda X yang bagus. Jadi ya, itu keren. Dan saya rasa itu adalah akhir dari video ini. Jika Anda tahu tips atau trik keren lainnya tentang gesture dan pintasan, pastikan untuk membagikannya di kolom komentar di bawah. Pokoknya, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.